hari ini mungkin memulai dengan hal kecil dulu untuk membuka pintu kepada siapapun. Silahkan untuk mengetahui atau mengenal bagaimana pengalaman belajar di Hati Suci, supaya mereka bisa mengenal, tahu, oh ini loh keunggulan yang kami miliki. Itu kira-kira tujuan dari open house ini kami lakukan hari ini. Selama ini kami sulit untuk menyampaikan apa yang kami lakukan ya. Kalau Sekolah Hati Suci itu secara pengakuan dari para lulusan dan sebagainya itu sangat membantu mereka dalam menghadapi hidupnya atau menjalani hidupnya. Tetapi sayangnya hal-hal baik yang ada di Hati Suci itu tidak terwartakan keluar. Yayasan Hati Suci sudah berdiri sejak 1914 dan sudah terbukti menghasilkan begitu banyak alumni, dan alumninya sudah banyak yang menjadi orang-orang hebat juga. Banyak alumni kita seperti Pak Jogi Atmaja yang sekarang mendirikan Mayora. Jadi kualitas pendidikannya tentunya juga sudah teruji dengan waktu. Tentunya sebagai pihak yayasan, kami ingin lulusan sekolah Hati Suci bisa menjadi orang yang mandiri, bisa menjadi orang yang kembali untuk berkarya dan juga berdedikasikan hidupnya ke masyarakat di sekitarnya. Jadi kami senang sekali ketika ada alumni-alumni ini yang menjadi bukan hanya orang berhasil secara finansial, tapi juga berhasil secara idealisme hidupnya istilahnya, sehingga ketika mereka membawa sesuatu yang baru, entah itu perubahan, entah itu sesuatu inovasi yang baru, itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Saya menyekolahkan anak saya di Sekolah Hati Suci ini ya dengan alasan yang pertama, karena Sekolah Hati Suci ini saya melihat bahwa tidak hanya menitik beratkan pada kepintaran semata, tetapi lebih kepada pembentukan karakter, akhlak, dan mental. Sehingga saya berkeyakinan bahwa dengan 3 hal tersebut, anak saya mampu mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dan yang kedua adalah alasan saya memilih Sekolah Hati Suci ini karena sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yakni adanya perpustakaan yang nyaman, lapangan olahraga dengan fasilitas yang cukup oke, dan juga ada lab komputer dan juga ada lab musik gitu, di mana anak bisa tersalurkan untuk bakatnya. Dan yang ketiga, alasan saya memilih Sekolah Hati Suci ini adalah kualitasnya sudah terjamin. Makanya saya yakin dengan sistem pembelajaran yang ada, anak mampu dididik secara baik, secara logikanya dan yang lainnya, mampu mencapai jenjang yang lebih tinggi. Nah, saya melihat banyak sekali perubahan semenjak sebelum dia masuk ke Sekolah Hati Suci ini, setelah dia masuk. Di antaranya yaitu adanya kreativitas, dan yang kedua adanya kemandirian, kolaborasi, dan juga pembentukan karakter yang lebih baik gitu. Dia bisa lebih bekerja sama dengan teman sebayanya, bisa lebih sabar gitu, lebih santun menyapa gurunya gitu, dan lebih kreatif dan lebih mandiri juga gitu. Jadi saya bangga menyekolahkan anak saya di Sekolah Hati Suci ini. Hal yang paling seru yang saya alami itu adalah suasana kelas yang sangat nyaman dan bisa belajar dan bermain bersama teman-teman sekolah. Sekolah menggunakan beberapa metode belajar, tapi saya sangat tertarik dengan metode pembelajaran play-based learning, di mana anak-anak dapat mendapatkan pembelajaran berupa permainan dan aktivitas-aktivitas sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan anak. Dapat dilihat dari di kelas disiapkan beberapa corner-corner yang disiapkan oleh sekolah untuk mendukung kognitif dan motorik kasar, motorik halusnya anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Perkembangan yang saya lihat dari anak saya, kebetulan anak saya di sini sekolah dari KB, berlanjut ke TKA sampai saat ini TKB. Guru-guru di sini sangat amat membantu anak-anak dalam berinteraksi, baik itu antar sesama, baik itu antar guru ataupun staf-staf yang ada di lingkungan sekolah beserta juga lingkungan alam. Jadi saya di Sekolah Hati Suci ini sejak saya duduk di sekolah dasar, dan menurut saya di Sekolah Hati Suci itu
nggak banyak fokus cuman di sisi akademiknya aja, tetapi juga di sisi non akademik. Misalkan di Sekolah Hati Suci ini ada project namanya itu PJBL atau Project Based Learning, di mana teman-teman kita diberikan sebuah kasus oleh guru-guru yang mengajar di sini. Contohnya seperti semester lalu dari bulan Juli sampai bulan Desember kita itu ada project namanya UMKM. Jadi kita langsung terjun ke lingkungan sekitar, kemudian kita belajar di UMKM itu sebenarnya mereka butuh apa aja sih, dari skill mentalnya, terus mungkin manajemennya. Nah dari situ kita lihat kira-kira apa yang bisa kita bantu. Kalau waktu itu kelompok aku akhirnya membantu dari segi pemasaran secara online. Jadi kami membukakan Shopee, kemudian juga Grab bagi UMKM yang kami bantu. Sekolah Hati Suci itu memiliki satu keunggulan penting yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah lain, yaitu kami lebih mengutamakan pada pendidikan karakter siswa dibanding dengan hal-hal lainnya. Nah, hal ini tentunya menyebabkan pendidikan di Hati Suci itu menjadi lebih dinamis, sehingga pendekatan kepada siswa itu jadi lebih dekat gitu. Nah, ini juga didukung dengan proporsi siswa dan guru yang cukup bagus gitu ya. Jadi antara guru dan siswa itu punya kedekatan personal dan emosional sehingga bisa lebih menangani karakter siswa seperti itu. Dengan begitu, mari Bapak Ibu percayakan anak-anak kita, putra-putri kita untuk dapat bergabung ke Hati Suci. Kita bertumbuh bersama di sini untuk membangun anak menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang lebih maju ke depannya. Terima kasih. Untuk teman-teman di sana yang mungkin nanti akan tertarik atau akan masuk ke Sekolah Hati Suci, aku mau bilang bahwa kalian nggak perlu ragu untuk masuk Sekolah Hati Suci, karena di sini mau dari segi kelebihan ataupun kekurangan kalian akan diberikan wadah oleh guru-guru yang mengajar, dan itu semua akan menjadi hal yang positif bagi masa depan kalian ke depannya.